Indikator 16. Menentukan nilai fungsi atau besarnya bayangan jika diketahui rumus fungsi. Contoh nomor 31. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2 dikurangi 3x. Nilai dari f negatif 3 adalah, perhatikan, kalau sini x, ini juga x. Berarti kalau sini negatif 3, x-nya kita ganti dengan negatif 3. Kalau begitu, f negatif 3 adalah 2 dikurangi 3 kali negatif 3. Berarti 2 negatif 3 kali negatif 3. Negatif ketemu negatif, jadi positif. 3 kali 3, 9. Berarti 2 tambah 9 adalah 11. Jadi jawabannya adalah D. Contoh nomor 32. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x min 5, bayangan dari 5. Bayangan apa ya? Sebenarnya ini sama seperti nomor 31. Bayangan dari 5 berarti sama aja kita mencari F5. Ingat kalau di sini X, ini juga X. Berarti kalau F5 kita jadi punya 2 dikali 5 dikurangi 5. 2 dikali 5, 10 dikurangi 5 adalah 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Indikator nomor 17. Menentukan banyaknya pemetaan. Ingat, pemetaan itu ada rumusnya ya, jangan sampai kebolak-balik. Biasanya siswa sering nggak teliti kemudian jadi kebolak-balik. Banyaknya pemetaan. Kalau dari A ke B itu justru banyaknya B dipangkatkan banyaknya A. Sedangkan kalau dari B ke A itu justru banyaknya A dipangkatkan banyaknya B. Jadi yang banyaknya belakang dipangkatkan banyaknya depan. Banyaknya belakang dipangkatkan banyaknya depan. Masih ingat ya? Tidak lupa ya. Contoh nomor 33. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. A ke B, belakang pangkat depan, berarti banyaknya B dipangkatkan banyaknya A. Banyaknya A ada berapa? 1, 2, berarti ada 2. Banyaknya B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya B berarti ada 5, berarti 5 dipangkat 2, 25. Contoh nomor 34. Diketahui himpunan P 1, 2, 3 dan himpunan H 2,3. Banyaknya pemetaan dari himpunan Hi ke himpunan P. Hi ke P, ingat belakang pangkat depan. Berarti banyaknya P dipangkatkan banyaknya Hi. P-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Banyaknya Hi ada berapa? 1, 2. Berarti 3 pangkat 2, 9. Jadi jawabannya adalah yang D. Indikator 18. Disajikan gambar suatu relasi, siswa menentukan relasi yang tepat. Contoh nomor 35. Perhatikan gambar di bawah ini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dari A ke B. Dari A ke B. Nah, kita cek satu-satu. Apakah 1 akar dari 2? Bukan, berarti jelas salah. Apakah 1 kuadrat dari 2? Juga salah. Apakah 1 itu 1 kurangnya dari 2? Betul. Apakah 2 1 kurangnya dari 3? Betul. Apakah 3 1 kurangnya dari 4? Betul. Berarti relasi yang menunjukkan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah 1 kurangnya dari. Contoh 36 masih di indikator ke-18, kita cek relasi dari himpunan A ke himpunan B. Apakah 2 akar dari 3? Jelas salah ya. Apakah 2 kuadrat dari 3? Ini juga salah. Apakah 2 faktor dari 3? Ini juga salah. Apakah 2 kurang dari 3? Betul. 2 apakah kurang dari 4? Betul. Apakah 2 kurang dari 5? Betul. Apakah 2 kurang dari 7? Betul. Apakah 5 kurang dari 7? Betul. Apakah 6 kurang dari 7? Betul, karena betul semua, maka relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah kurang dari. Indikator 19. Disajikan diagram panah, siswa menentukan kodomain dari gambar tersebut.
Mari kita ingat lagi tentang domain, kodomain, dan range. Domain itu nama lainnya itu adalah daerah asal. Jadi nanti kalau yang ditanyakan dengan istilah daerah asal itu sama saja. Kemudian ada kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan, sedangkan range itu adalah daerah hasil. Kalau pada diagram panah, misal ada diagram panah, maka semua yang ada di depan ini disebut domain. Semua yang ada di belakang ini disebut kodomain. Sedangkan range itu dia adalah yang di belakang tapi yang terpilih saja. Jadi dia hanya yang terpilih. Nah, kita cek untuk contoh soal nomor 37. Ada himpunan A dan himpunan B. Yang ditanyakan adalah daerah kawan. Daerah kawan tadi berarti semua yang ada di belakang. Entah dia dipilih atau tidak dipilih, dia adalah daerah kawan. Berarti daerah kawannya adalah Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Mei. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 38 masih di indikator ke-19. Daerah kawan kodomain dari fungsi di atas adalah, ingat, yang di depan semua ini disebutnya domain, yang di belakang semua entah dipilih atau tidak dipilih dia adalah kodomain, sedangkan yang di belakang tapi hanya yang dipilih itu dia disebutnya adalah range. Karena yang ditanyakan adalah kodomain atau daerah kawan, maka pilih semua yang ada di belakang, entah dia terpilih atau tidak terpilih. Berarti kodomainnya adalah 1, 4, 9, 16, dan juga 2, 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Indikator 20. Menentukan banyaknya korespondensi 1-1. Contoh nomor 39. Diketahui himpunan P, A, B, C, D, E, dan himpunan Hi 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Hi. Pertama, P-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti P-nya ada 5. Hi-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Ingat, korespondensi 1-1 antara dua himpunan itu pasti banyaknya sama. Kemudian gimana cara menghitung banyak korespondensi 1-1? Korespondensi 1-1 banyaknya adalah dengan N faktorial. N-nya apa? Ya banyaknya tadi, himpunan P dan himpunan Hi kan sama-sama ada 5. Berarti 5 faktorial. Cara menghitungnya gimana ya? Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20 dikali 6 dikali 1. Berarti 120. Jadi jawabannya yang C. Nomor 40, sama caranya. Diketahui himpunan A 2468 dan himpunan B 481216. Yang ditanyakan banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Berarti kita hitung dulu banyaknya ada berapa. Baik A maupun B sama-sama ada 4. Berarti kan tadi banyaknya korespondensi 1-1 N faktorial. N-nya ada 4, berarti 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 dikali 2. Berarti jawabannya adalah 24 yang B. Indikator 21. Diketahui himpunan pasangan berurutan menentukan yang merupakan korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1. Berarti ya 1-1 masing-masing. Ingat waktu kita membahas korespondensi 1-1, yang depan berarti tidak double, begitu juga yang di belakang. Belakang juga tidak double, jadi dua-duanya itu nggak boleh double. Itu yang disebut dengan korespondensi 1-1. Nomor 41, contoh himpunan berikut yang merupakan korespondensi 1-1 adalah, oke kita perhatikan, 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Yang depan nggak ada yang double ya, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8. Berarti dia korespondensi 1-1. Yang B, kenapa dia salah? Yang depan ada yang double. Ini 1, tapi ini depannya juga
1. Yang C, ini kenapa bukan korespondensi 1, 1? Ini yang depan 2, ini depannya juga 2, jadi depannya dia double. Yang D, kenapa dia bukan korespondensi 1, 1? Di sini depannya 3, ini depannya juga 3. Jadi kalau korespondensi 1, 1 itu cari yang depannya nggak ada yang double, belakangnya juga tidak ada yang double. Jadi untuk contoh nomor 41 jawabannya adalah A. Contoh nomor 42. Himpunan berikut yang merupakan korespondensi 1, 1. Sama, cari yang depannya nggak double, belakangnya juga tidak double. Yang A, perhatikan ini belakangnya B, ini belakangnya juga B. Kemudian yang ini depannya A, C, E, G, tidak ada yang double. Belakangnya B, D, F, H, tidak ada yang double. Berarti dia korespondensi 1, 1 ya. Yang C, kenapa bukan korespondensi 1, 1? Ini depannya A, ini depannya juga A. Yang D, kenapa bukan korespondensi 1, 1? Ini belakangnya C, ini belakangnya juga C. Jadi jawabannya adalah yang B. Indikator 22. Siswa menentukan yang merupakan fungsi dari beberapa pernyataan. Ingat ketika kita membahas fungsi, fungsi itu tidak boleh double. Atau dengan kata lain, pilihannya cuma satu, harus cuma ada satu, tidak boleh nawar, tidak boleh menjadi dua deh pilihannya, tidak. Yang namanya fungsi itu pilihannya cuma satu. Contoh nomor 43, relasi di bawah ini yang merupakan fungsi adalah yang A, nomor handphone guru. Ini juga salah, karena guru bisa saja nomor handphonenya lebih dari satu. Warna yang disukai siswa, ini juga salah, karena bisa jadi satu orang siswa menyukai warna biru dan kuning, jadi lebih dari satu pilihan. Yang C, nomor absen siswa. Ini betul ya, karena satu siswa tidak mungkin nomor absennya ada lebih dari satu. Kemudian yang D, hobi siswa, ini juga salah ya, karena hobi itu bisa pilihannya lebih dari satu. Misal hobi bersepeda dan juga hobi makan, misal seperti itu. Nomor 44, relasi di bawah ini yang merupakan fungsi. Ingat, fungsi tadi pilihannya cuma satu. Pelajaran yang disukai, ini salah. Bisa jadi satu siswa menyukai matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Golongan darah siswa, ini betul ya. Satu orang itu golongan darahnya cuma satu. Kemudian warna yang disukai siswa, ini juga salah karena bisa saja satu siswa menyukai warna merah, kuning, dan hijau. Pelajaran yang disukai ini juga salah ya, sama seperti option A. Jadi jawabannya adalah B. Jadi ketika yang diminta untuk menanyakan mana yang merupakan fungsi, cari yang pilihannya cuma satu.